Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan berbicara tentang sejauh mana kita wajib bertaklid atau mengikuti fatwa seorang faqih tanpa kita mengerti atau tanpa kita mengetahui dalil-dalilnya. Hal ini seringkali muncul pertanyaan, apakah saya ini dalam hal hukum agama, dalam hal sholat, dalam hal wudhu, dalam hal puasa, dalam hal sholat musafir, dalam hal haji, pokoknya hukum fikih. Apakah dalam hal ini saya wajib bertaklid kepada seorang marja yang memenuhi syarat, atau sebetulnya saya cukup baca-baca buku aja, maksudnya baca-baca buku umum, terus kemudian mempertimbangkan secara rasional aja dalam benak saya. Apakah seperti itu? Saya ingin sama-sama kita lihat pertanyaan seorang hamba kepada Ayatullah Al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, dan kita lihat bagaimana jawabannya. Pertanyaannya begini, lau amiltu amalan wal tafattu ila su'ali an hukmihi lakinni akadu ajzim annahu jaizun bil aql fahal yajib alayya as-su'al an hilliyatihi min hurmatihi. Sekiranya aku melakukan sebuah amal, melakukan suatu hukum, aku ngerti soal yang berkaitan dengan hukum tersebut, tapi aku hampir pasti mengatakan bahwa secara akal itu boleh. Apakah aku wajib bertanya tentang kehalalannya dari keharamannya? Wa in wajabas su'al, apabila wajib bertanya, fahalil wujub fauriyun, apakah kewajiban itu segera saya lakukan? Jadi seringkali kita dalam keseharian kita merasa, oh kayaknya hukumnya seperti ini. Karena secara rasional, secara logis, begini, contohnya misalnya gini, musafir misalnya, kan seringkali orang bilang, kan perjalanan sekarang naik pesawat, nggak letih kita, nggak capek. Kalau dulu kan orang jalannya naik onta, panas. Sementara sekarang saya naik mobil, mobilnya ber-AC, saya naik kereta, keretanya bagus, saya naik pesawat, pesawatnya bagus. Saya berangkat dari Jakarta misalnya ke Ambon misalnya, atau saya berangkat ke Surabaya 1 jam perjalanan. Kayaknya secara akal saya sholatnya biasa aja. Jakarta saya sholatnya tamam 4 rakaat. Walaupun saya musafir, tetapi dengan fasilitas yang demikian mudah, maka secara akal kayaknya nggak apa-apa, karena toh saya nggak capek, kira-kira begitu. Nah, cara berpikir seperti ini gimana? Boleh atau nggak boleh? Mari kita lihat jawaban Sayyid Rahbar. Beliau mengatakan, dinullahi azza wa jalla yusabu bil uqul wa yajib ta'allumul masail al-ibtilaiyah qabla al-amal wal ibtila'i biha. Agama Allah tidak bisa diperoleh dengan akal semata-mata. Wajib bagi seorang muslim mempelajari hal-hal yang seringkali dia dapati dalam hidupnya sebelum mengamalkannya atau sebelum dia sendiri kena masalahnya. Jadi jawaban Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, beliau mengatakan bahwa kalau berbicara tentang agama Allah, hukum-hukum fikih, itu hukum-hukum fikih dan agama Allah secara umum itu tidak bisa hanya difahami lewat akal semata-mata. Artinya akal semata-mata tidak dibarengi dengan dalil-dalil naqli, dalil-dalil nas, itu tidak cukup. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu bisa difahami oleh akal. Ya contohnya misalnya kita sholat. Kenapa sholat musafir 2 rakaat? Padahal musafir sekarang ini nyaman sekali. Kenapa? Akal kita nggak bisa memahaminya. Kenapa?
Kenapa bulan Ramadan kita harus puasa? Kita nggak ngerti kenapa. Kenapa sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Kita nggak ngerti kenapa. Kenapa banyak masalah dalam hukum fikih di mana akal kita semata-mata tidak akan pernah bisa memahaminya. Karena itu beliau mengatakan bahwa agama Allah tidak bisa difahami semata-mata dengan akal. Wa yajib ta'allum al-masail al-ibtilaiyah. Setiap orang muslim wajib belajar tentang masalah-masalah yang dia hadapi sebelum melakukannya atau saat dia terkena masalah. Artinya setiap orang muslim harus belajar fikih sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan masalah yang dia hadapi. Kalau dia seorang pedagang, dia harus belajar hukum berdagang. Kalau dia seorang dokter, dia harus belajar bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan pasien. Kalau dia seorang ahli hukum atau seorang misalnya notaris, seorang pengacara, dia harus belajar hukum yang berkaitan dengan bidangnya. Seorang ibu di rumah, dia harus tahu, belajar bagaimana hukum menjadi seorang istri, bagaimana cara mandi wajib misalnya, bagaimana cara membersihkan dirinya dari menstruasi, nifas, istihadah dan sebagainya. Bagi seorang laki-laki atau secara umum kita sholat setiap hari, kita wajib belajar bagaimana sholat yang benar, wudhu yang benar, mandi yang benar. Semua hal-hal itu wajib kita pelajari sebelum masalah sampai kepada kita. Kan itu beliau mengatakan wajib ta'allum al-masail al-ibtilaiyah. Wajib bagi setiap muslim untuk belajar masalah-masalah fikih yang pasti dia akan hadapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.